Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustain, salah seorang mudia Iswara Halimadia BPSDMD NTB, akan menjelaskan strategi pelajaran agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Khusus untuk agenda 3, bahwa agenda ini berisi materi yang diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada peserta untuk melaksanakan tugas sebagai kepala unit secara efektif dan efisien, mampu membangun kerjasama kelembagaan, mengelola sumber daya, kemudian termasuk mampu menetapkan dan menerapkan standar kerja sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta dapat melaksanakan upaya-upaya peningkatan kinerja dan memanfaatkan teknologi digital di tempat tugas dan unit yang dipimpinnya. Kemudian di samping kemampuan untuk mengimplementasikan dalam tugas kepemimpinan, juga peserta diharapkan sebagai indikator telah mengikuti pelajaran ini, serta diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan bahas dengan materi pokok agenda 3 ini, yaitu tentang akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, kemudian pemanfaatan digital, teknologi digital dalam pelaksanaan tugas, melakukan tata kelola kinerja, manajemen kinerja dengan baik, dan mampu menjelaskan juga dan menerapkan tentang standar kinerja, mengelola, manage keuangan, serta memanage dan mitigasi risiko. Ini yang diharapkan sebagai wujud hasil pembelajaran bagi peserta. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang diharapkan, sesuai dengan luasan materi yang ada, untuk agenda 3 PK ini dialokasikan waktu terjadwal sejumlah 70 JP, 78 JP 78 JP yang terdiri dari MOOC atau belajar mandiri sebanyak 16 JP, kemudian e-learning sejumlah 29 JP yang terdiri dari sinkronus sebanyak 9 JP dan asinkronus sebanyak 20 JP, serta pembelajaran tatap muka langsung klasikal sebanyak 33 JP. Strategi mengimplementasikan pembelajaran ini sesuai dengan arahan atau panduan pelaksanaan, bahwa untuk pembelajaran mandiri sebanyak 16 JP itu disebar pada 3 hari pelaksanaan, di mana pada masa ini serta diharapkan dapat atau sudah membaca semua materi agenda 3, syukur dapat dipahami dengan utuh. Kemudian di samping itu, pada masa awal atau di pembelajaran mandiri ini, peserta juga diberikan tugas untuk menyusun esai tentang isu-isu utama yang ada pada bidang tugas dan organisasinya sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di agenda 3. Esai ini merupakan tugas individual yang diharapkan maksimal 5 lembar dengan sistematika kenapa masalah itu dipilih, apa latar belakangnya, kemudian apa saja yang mendukung untuk dipilih, serta apa jalan keluar yang akan ditawarkan untuk rencana jalan keluar solusi untuk melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang dijadikan esai tersebut. Tugas individual ini akan menjadi bahan pembelajaran nanti di hari pertama. Saya kira masuk pada e-learning atau distance learning, distance learning. Untuk agenda 3, distance learning ini sebanyak 29 JP. Terdiri dari 9 JP tatap muka langsung dalam waktu bersamaan bertatap muka dengan
peserta melalui media Zoom meeting atau video conference. Untuk ini dijadwalkan dalam 4 hari kerja, pada hari ke-17, ke-18, 16, dan hari ke-20. Masing-masing sebanyak 2 JP kecuali pada hari pertama. Dan untuk sedangkan kita asinkronus sebanyak 20 JP juga dijadwalkan pada hari yang sama ya, dengan sebaran tentu berbeda karena jumlahnya. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam interaksi antara Widya Iswara, fasilitator dan peserta, yaitu pada hari pertama sinkronus setelah dilakukan kenalan, pengkondisian, penciptaan suasana kondisi pembelajaran, maka hal yang pertama dilakukan itu dilakukan overview ya. Overview terhadap hasil pembelajaran mandiri tersebut. Termasuk pada hari pertama tersebut juga peserta dikonfirmasi tentang tugas esai yang dibuat secara individual ya. Ini pada hari pertama. Tentu diselingi juga dengan pemantapan terhadap materi yang memang sub-sub materi yang memang mungkin belum jelas dikuasai dipahami oleh peserta. Demikian juga pada hari kedua ya, dilanjutkan dengan pembahasan ya, diskusi terhadap tugas-tugas ya, tugas individual termasuk tugas kelompok. Ini dari pertama juga bisa diberikan di tugas kelompok, di mana tugas yang dipilih jika tidak memungkinkan maka dipilih, tapi jika memungkinkan semua menampilkan pembicara menampilkan tugas telah dibuat. Demikian seterusnya sampai hari keempat ya. Hari keempat diskusi, presentasi, termasuk hari terakhir pembuatan kesimpulan atas apa telah dipresentasikan, yaitu individual maupun tugas kelompok. Yang individual secara individual, yang kelompok tentu secara kelompok, yang nanti akan menjadi bagian masukan dasar untuk penyusunan daripada agenda perubahan, alternatif untuk menetapkan agenda perubahan yang prioritas untuk ditetapkan nanti. Jadi ini untuk di e-learning ya, langsung ya. Adapun di asinkronus ya tentu kita melakukan diskusi kelompok secara bebas, artinya ya di luar kontrol penuh daripada WI. Menyelesaikan tugas-tugas telah diberikan pada waktu sinkronus, sehingga pada jam sinkronus tinggal mereka tampil gitu ya, mempresentasikan tugas yang buat atau disusun sesuai dengan judul masing-masing. Selanjutnya pembelajaran klasikal. Jadi diketahui bahwa pembelajaran klasikal ini dialokasikan sebanyak 33 JP. 33 JP yang disebar pada 4 hari pelaksanaan pelatihan. Di mana pada hari pertama sebanyak 6 JP, hari kedua 12 JP, dan hari ketiga 6 JP, dan pada hari keempat sebanyak 9 JP. Jadi untuk diketahui di dalam pelaksanaan klasikal ini di mana terjadi secara langsung ya, interaksi antara fasilitator, WI, dan peserta, dan waktu yang cukup panjang ini di mana peserta sudah mandiri, kemudian sudah juga secara distance learning baik melalui bonus maupun bonus. Maka di agenda atau di sesi klasikal ini diharapkan ya, interaksi antara peserta lebih dominan pada penguatan atas materi agenda 3. Oleh karena itulah setelah penciptaan suasana kondisi pembelajaran yang baik, selalu dilakukan review terhadap penguasaan peserta atas materi agenda 3, termasuk juga review atas tugas-tugas
yang diberikan di waktu belajar mandiri maupun di waktu asinkronus. Termasuk juga selama pembelajaran ini kita melakukan simulasi-simulasi peran ya, sesuai dengan jenis atau kelompok unit kerjanya. Tentu karena asal peserta beragam. Baik, untuk klasikal ini dialokasikan waktu sebanyak 33 JP, di mana di klasikal ini dilakukan kegiatan penguatan, pemantapan terhadap penguasaan peserta, baik secara kognitif, teori, dan praktiknya, implementasinya, ya, termasuk bagaimana penguasaan mereka dalam menyusun tugas-tugas yang telah diberikan. Pada sesi kali ini juga, samping pemantapan, penguatan, juga dilakukan kegiatan simulasi peran. Ya. Simulasi peran sesuai dengan bidang masing-masing. Dan pada akhirnya, pada tahap akhir daripada pembelajaran agenda 3 edukasi kali ini, pada akhirnya kita diharapkan dengan selesainya agenda 3 ini secara teori, kemudian praktek, ya termasuk melalui tugas-tugas, kita dengan mantap masuki agenda berikutnya setelah dan agenda 4 ya, menetapkan rancangan agenda perubahan sebagai bagian daripada upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang menjadi bagian inti daripada tujuan agenda atau tujuan pelatihan PKA ini, yaitu manajemen kinerja, bagaimana peserta mampu mengimplementasikan manajemen kinerja dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi atau di bidang masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.